Hey yo bacoters, balik lagi bersama gue di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, gue mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Oddity, dirilis tahun 2024. Film ini bergenre horor misteri yang mengisahkan kematian misterius istri seorang dokter rumah sakit jiwa yang bernama Ted. Kecurigaan mengarah pada seorang pasien yang baru saja keluar pada hari yang sama saat kematiannya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama langsung saja, let's play. Film dibuka dengan pemandangan danau dan jalanan di sebuah desa, menyoroti sebuah rumah mewah yang sedang direnovasi. Terlihat seorang wanita yang bernama Dani sedang memperbaiki sebuah pintu. Setelah selesai, dia berjalan ke lantai bawah memperlihatkan kamera yang dipasang untuk merekam semua aktivitas di rumahnya. Dani kemudian menelpon suaminya yang bernama Ted yang seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa Ted tidak bisa pulang untuk menemaninya dan juga Dani harus bekerja di desa. Sebelum telepon ditutup, mereka berdua sempat membicarakan Darcy yang merupakan adik Dani untuk dilakukan pemeriksaan. Kind of worried about her. She's meant to have regular. What do you want me to ask? I am a doctor. I'll see you in the morning. I love you. Kemudian scene berpindah ke sebuah balkon di rumah sakit jiwa. Terlihat seorang perawat yang bernama Ivan sedang menyuruh masuk seorang pasien yang bernama Barrett, di mana terdapat juga pasien lain yang terlihat creepy dengan wajah yang diikat. Malam harinya, Dani bersiap untuk istirahat di tenda. Dalam kegelapan, dia terlihat mencari sesuatu hingga harus keluar dari rumah. Saat mencari di dalam mobil, Dani merasakan ada sesuatu di dekatnya. Setelah menutup pintu, dia mendengar suara aneh dari balik pintu. Dengan ragu dan sedikit takut, Dani mendekati pintu. Betapa terkejutnya Dani melihat seorang pria gondrong misterius. Pria itu memperingatkan Dani bahwa dia sedang dalam bahaya dan memintanya untuk membuka pintu. Dia juga mengatakan bahwa seseorang telah masuk ke rumah saat Dani berada di luar. Namun, di sini Dani tidak mempercayainya dan malah ketakutan dengan pria itu. Just open the door. I'm trying to help you in there now. Lalu si gondrong menyuruh Dani untuk menelpon polisi, tapi Dani menjelaskan bahwa ponselnya tertinggal di dalam mobil sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun. Karena tetap kekeh, akhirnya Dani perlahan-lahan mendekati pintu untuk membuka kunci agar pria gondrong bisa masuk. Dan setelah itu, keesokan harinya Dani ditemukan tewas. Jadi menurut kalian, apakah pria gondrong itu pelakunya? Mari kita cari tahu jawabannya. Adegan kemudian berpindah ke pasien botak yang muncul di awal film. Ia sedang merenung. Terlihat banyak gambaran wajah yang salah satunya mirip dengan si gondrong misterius. Dari luar, dia mendengar keributan yang membuatnya penasaran. Dengan gemetar, dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat membuka pintu, dia langsung ketakutan setengah mati dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, si botak langsung bersembunyi di bawah kasur, berharap kejadian menyeramkan yang belum kita tahu itu apa tidak menimpanya. Setelah beberapa saat, dengan napas yang sesak, dia memberanikan diri keluar. Ia menuju salah satu kamar dan menemukan mata si gondrong beserta tubuhnya yang sudah hancur dan bersimbah darah. Kemudian scene berpindah ke sebuah toko barang antik milik Darcy, adik Dani. Terlihat Darcy sedang memegang sebuah bel antik. Perlu diketahui, Darcy adalah seorang yang buta, namun memiliki kemampuan indigo yang memungkinkan dia melihat kebenaran dari barang milik seseorang dengan cara menyentuhnya. Kemudian datanglah Ted menghampiri Darcy, mereka sedikit berbincang dan mengobrol, di mana Ted yang bersedih karena sempat meninggalkan rumah lamanya, dan ia sekarang sudah kembali ke rumah itu. Lalu Darcy mengatakan, jika tidak boleh menyentuh satu barang pun di tokonya, karena semua barang itu terkutuk. Salah satunya bel yang ia pegang, di mana bel itu awalnya milik porter hotel, yang suatu hari porter itu mengantar tamu yang mabuk, namun tamu tersebut mendorongnya hingga jatuh dari tangga dan modar, sehingga bel tersebut menjadi berhantu. Dan konon jika dibunyikan, porter itu akan datang berlari ke arah orang yang membunyikannya.
Kemudian Ted memberi mata milik si gondrong kepadanya karena Darcy ingin melihat fakta mengenai kematian Dani dari terduga pelaku pembunuhnya, yaitu si gondrong. Karena kesibukan mencari cuan, Ted segera pergi setelah mengundang Darcy untuk makan malam di rumah lamanya bersama pacar barunya Yana. Buset dah bang, belum juga kering tuh kuburan bini lu. Udah ada cem-ceman baru aja. Setelah Ted pergi, Darcy langsung pulang ke rumahnya dan langsung mengeluarkan ilmu kebatinannya. Anjay. Dalam penglihatannya, Darcy melihat sosok misterius bertopeng yang sebenarnya adalah pelaku pembunuhan Dani. Ia pun langsung siksak sok dan langsung menuju sebuah ruangan pribadinya yang berisi pajangan-pajangan menyeramkan. Dia berjalan ke arah sebuah peti yang di sini kita belum tahu apa isinya. Lalu di sini kita diperlihatkan Ted yang sudah bersama doi barunya yang bernama Yana. Di sini Yana menunjukkan kepada Ted hasil foto dari kamera yang selalu dipasang Dani. Di salah satu foto ada penampakan misterius yang Yana klaim juga dilihatnya langsung sebelum tidur. Namun, Ted yang skeptis terhadap hal mistis menolak mempercayai dan menganggap Yana berhalusinasi. Mereka sempat berdebat karena Yana merasa tidak nyaman berada di rumah itu dan ingin kembali ke apartemennya. Ted pun mengiyakan hal itu dengan alasan asal ia bahagia. Iyalah, bini baru nih bos, senggol dong. Lalu Yana kemudian memberitahu Ted bahwa Darcy mengirimkan sebuah peti aneh dan dia sekarang berada di depan rumah. Kemudian Ted menyuruh Darcy untuk masuk dan berkenalan dengan Yana. Ternyata Darcy berniat menginap di rumah tersebut. Namun Ted dan Yana kebingungan karena mereka berdua akan pergi dan tidak bisa menemani Darcy. Meski demikian, Darcy meyakinkan mereka bahwa dia tidak keberatan sendirian di rumah itu. Darcy lalu mengajak mereka melihat isi peti itu, yang ternyata berisi sebuah boneka kayu. I've seen this before. It was my mother's. She would be happy to. Ted kemudian meninggalkan Yana dan Darcy berdua karena harus bekerja. Meskipun Yana merasa tidak nyaman dengan Darcy yang dianggapnya aneh, dia terpaksa menuruti kemauan Ted. Tak lama setelah itu, Yana bersiap-siap untuk pergi, namun Darcy menahannya sebentar karena merasa lapar dan meminta Yana menyiapkan makanannya. Karena terburu-buru, Yana hanya memberitahu letak makanan tanpa memperhatikannya lebih lanjut. Di sini ia sempat kaget melihat boneka kayunya di meja makan. Kemudian di sini, ia kebingungan mencari kunci mobil miliknya, yang sudah ia cari kemana-mana, namun kunci itu tidak ada hingga akhirnya terpaksa tinggal di rumah bersama Darcy. Malam harinya, Yana dan Darcy makan malam bersama. Mereka sempat berbincang tentang awal pertemuan Ted dengan Yana serta toko antik milik keluarga Dani. I'm a senior sale. I travel around a lot. That's how I met Ted. Nothing going on. He was still alive. We were just friends. In an antique store. It's not my main. So read objects. Like appraisals. Yana sempat tak mempercayai kemampuan indigo milik Darcy. Mereka berdua sempat bersitegang karena Darcy tersinggung, terutama saat Yana menyebut Dani bodoh karena membukakan pintu untuk orang asing. Well, dear sister here. Yeah, just the door here. And if one were to allow them in? Of course not. Do I look stupid? You, what you look like. You sound stupid. Do I look stupid? No. They were identical. Look stupid either. Hingga scene kembali ke waktu di mana Dani ternyata tidak membukakan pintu untuk si gondrong. I'll go into town. I'll call the police. Keep your eyes open. This door open. You run. Hey, are you still there? Saat kembali ke tenda dengan membawa kamera yang ia pasang, Dani melihat foto-foto yang terekam dan sialnya salah satu foto itu menunjukkan sosok manusia bertopeng di dalam rumahnya. Ternyata perkataan si gondrong benar, ia sedang dalam bahaya. Kemudian saat ia membuka tenda, betapa terkejutnya, ia melihat manusia topeng itu di depannya dengan palu di tangannya. Naasnya, manusia bertopeng itu dengan kejam menghabisi nyawa Dani. Lalu scene kembali di obrolan Yana dan Darcy. Di sini, Yana yang bertanya kepada Darcy, jika pelakunya bukan pria gondrong, lantas siapa yang membunuh Dani? Yana penasaran dari mana Darcy tahu semua itu.
Dan Darcy pun menunjukkan mata milik pria gondrong. Kemudian scene berpindah ke Ted yang sedang berbicara dengan Ivan. Awalnya mereka berbincang tentang liburan hingga Ivan menyebut nama Darcy dan bertanya mengapa Ted tidak pernah memberitahu bahwa Dani memiliki saudara kembar. Ted kebingungan dan bertanya dari mana Ivan tahu. Ivan menjawab bahwa dia baru saja berkunjung ke toko barang antik milik Darcy. Tiba-tiba ponsel Ted berbunyi. Yana menelpon dan mengeluh bahwa kunci mobilnya hilang dan dia merasa jika Darcy yang menyembunyikannya. Yana juga risih dengan sikap Darcy dan memberitahu Ted bahwa Darcy menuduh Ivan sebagai pembunuh Dani. Lalu Yana meminta seseorang menjemputnya karena ia ketakutan. Namun Ted menjawab ia tidak tahu apakah ia bisa pulang cepat atau tidak. Setelah menutup teleponnya, Yana kaget melihat boneka kayu di meja makan yang tampak melihat ke arahnya. Namun saat melihat lagi, posisi boneka tersebut sudah bergeser. Sungguh aneh. Kemudian Yana turun untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Dia melihat Darcy yang sedang tertidur. Lalu dengan penasaran, ia mengambil sebuah gunting dan mencoba mengambil beberapa benda dari kepala boneka itu. Seperti rambut, foto Dani dengan Darcy. Lalu tiba-tiba Darcy terbangun dan menyuruhnya untuk mengembalikan semuanya. Dalam suasana gelap, Darcy duduk berhadapan dengan boneka itu dan membuat Yana semakin gelisah. Di kamar, Yana kembali memeriksa kamera milik mendiang Dani. This is Danny. We've set up a little tent and romantic. What do you think, Ted? Want to show us your face? Dan saat memutar video hingga ke bagian akhir, I find it kind of... What do you think, Ted? dengan gemetar, Yana langsung ngibrit ke bawah dan dibuat makin ketakutan dengan suara-suara yang muncul. Ketika ia membuka kotak, ternyata kunci mobilnya ada di sana. Tanpa banyak bacot, ia langsung bergegas pergi dari rumah itu. Tak lama berselang, Ted kemudian pulang dan kebingungan dengan kondisi rumah yang gelap. Dia menelusuri seluruh ruangan tetapi tidak menemukan Yana. Dia hanya menemukan Darcy yang sedang duduk di lantai dengan sikap yang aneh. Ted menanyakan keberadaan Yana dan Darcy menjawab bahwa Dani membuatnya takut. Ted kemudian bertanya mengapa Darcy menuduh Ivan sebagai pembunuh Dani. Darcy menjawab bahwa pelaku sebenarnya bukan si gondrong tetapi Ivan. Si gondrong justru datang untuk menyelamatkan Dani. Muak dengan semua perkataan Darcy yang dianggap mengada-ngada, Ted memutuskan untuk membawa Darcy ke rumah sakit jiwa. Namun di sini Darcy berkata jika dia hanya ingin dijemput oleh Ivan. Mengejutkannya, Darcy mengungkapkan bahwa kematian Dani yang dibunuh oleh Ivan sebenarnya adalah permintaan dari Ted sendiri. Karena Ted sudah tidak mencintai Dani dan telah menemukan orang lain yaitu Yana. Loh kan? Buaya loh. Kemudian scene berganti pada saat Ted dan Ivan merencanakan pembunuhan Dani. Terungkap bahwa Ted tidak ingin menceraikan Dani karena Dani sangat mencintainya dan tidak akan bisa melupakannya. Ternyata semua rencana busuk itu didengar oleh gondrong. Sehingga saat dia bebas, dia langsung pergi ke rumah Dani untuk memperingatkannya. Why don't you wait until it could look like a... No. Especially if you can do it when she's sleeping. Quick and painless. You just go in, you do it. I don't want to hurt. Just dead. Scene kembali ke Darcy, ia mengatakan bahwa dia akan membunuh Ted. Tetapi sebelum itu, dia ingin memastikan Ted kehilangan segalanya. Namun di sini, Ted tetap mengelak semua tuduhan itu dan menyuruh Darcy untuk menghubungi polisi dan melakukan penyelidikan. Sebelum pergi, Ted meninggalkan ponselnya untuk Darcy agar dia bisa bicara dengan polisi dan menyuruhnya untuk mengangkat jika ponselnya berdering. Ia pun pergi dari rumah itu menuju rumah sakit jiwa. Ternyata Ted menjebaknya. Saat ponselnya berdering, Darcy perlahan mencari hingga ia terjatuh ke lantai bawah. Kemudian di rumah sakit, Ted menemui Ivan dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya untuk mengecek kondisi Darcy. Ketika Ivan tiba di rumah, dia menemukan Darcy yang terjatuh dan bersimbah darah. Namun di sini, Darcy masih hidup meskipun sekarat.
Lalu ia menelpon Ted untuk memberitahu soal Darcy. I found your phone. It had a fall. Is it still working? For now, it can be fixed. Are you sure? It's beyond repair. Hey, don't worry. It's nearly over. Sungguh kejam mereka berdua ya. Namun tanpa disadari oleh Ivan, Darcy yang memiliki kekuatan supranatural mulai menggerakkan boneka kayu untuk membalas dendam. Saat Ivan ingin pergi, ia malah menuju kamar karena dia tergoda untuk melihat kamera yang memotret sendiri ketika dia menuruni tangga. Dia terkejut melihat boneka itu mengejarnya. Ia terus berlari sampai akhirnya melompat yang membuat kakinya terluka. Saat boneka itu ingin mengeluarkan ulti, sayangnya di waktu yang sama, Darcy tutup usia dan boneka itu berhenti. Lalu scene berganti di rumah sakit jiwa. Ted mengikat tangan Ivan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ivan menceritakan bahwa dia diserang oleh boneka kayu. Tetapi Ted dengan sinis menjawab bahwa jika boneka itu hidup, mengapa Ivan tidak membakarnya saja? Di sini, Ivan ingin mengakui semua perbuatannya, tetapi Ted yang kesal menolaknya karena karirnya bisa terancam. Sebelum pergi, Ted mengatakan bahwa banyak pasien yang mati di tangan pasien lain di rumah sakit ini. Tak lama setelah Ted pergi, pintu kamar Ivan terbuka dan pria dengan wajah terikat yang terlihat di awal film muncul. Lalu menggigit kaki Ivan layaknya tulang ayam. Kemudian, kita diperlihatkan Ted yang sedang dalam perjalanan pulang sambil berbicara di telepon dengan Yana. Yana mengatakan bahwa dia tidak mau lagi kembali ke rumah itu karena Dani dan Darcy meninggal dengan cara yang aneh. Dan dia juga tidak ingin jika Ted menghubunginya lagi. Mampus lo buaya. Sesampainya di rumah, Ted membuka sebuah paket yang berasal dari toko antik milik Darcy. Ternyata paket itu berisi bel berhantu. Dengan sedikit gemetar, Ted membunyikan bel tersebut sambil melihat sekeliling. Awalnya tidak terjadi apa-apa dan tidak ada hantu porter yang datang dan membuatnya tersenyum tipis. Namun tiba-tiba dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.